Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Basirun 27. Masih ayat 1 fokus mengenai Rabbul Izzah yang memiliki nama Allah dan fokus merasakan dengan mesra kehadiran wujudnya setiap saat. Seorang hamba tidak akan beriman dengan sempurna dan tidak akan bertakwa dengan sebenar-benarnya bila tidak mengenali Allah SWT. Mengenali Allah dengan sempurna mengikut 4 dimensi yang telah dipaparkan oleh ulama rohani, yaitu dimensi syariat, dimensi thariqah, dimensi hakikat, dan dimensi ma'rifat. Siapapun yang mengenali siapapun dan mengenali apapun dengan sempurna akan menimbulkan sebuah kasih sayang. Tak kenal maka tak sayang. Mengenali Rabbul Izzah dengan sempurna akan membuahkan magnet untuk selalu bertemu dan bertemu dengannya. Pertemuan yang berkali-kali akan memunculkan sebuah cinta yang tak terbatas. Bila cinta sudah membara, tentu dirinya akan tunduk, patuh, dan sungkan padanya. Dan selalu merasa bersama dengannya. Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu senantiasa merasa bersama orang yang dicintainya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan mati sebelum kau dalam keadaan tunduk pasrah kepada Allah. Ulama rohani memahami bahwa ayat ini mutu qabla maut, matilah kalian sebelum mati yang terakhir. Matikanlah egomu, matikanlah keaguanmu, sehingga yang nampak adalah keaguan Allah dan egonya Allah SWT. Bila mana sudah ego ini mati, keakuan ini sudah mati, sudah dimatikan, maka yang nampak hanyalah keakuan dan ego Allah SWT semata. Ketika 7 sifat rohani yang terkenal dengan 7 energi itu dipakai oleh kita, karena itu adalah pinjaman, maka yang nampak adalah yang punya energi, bukan diri ini yang nampak. Karena itu adalah semuanya pinjaman dan harus dikembalikan. Pertanyaannya sekarang, siapakah yang paling mengenali Allah, yang paling beriman dengan sempurna, yang paling bertawah dengan sebenar-benarnya? Mari kita urai. Di dalam alam azali, di zaman alam azali, semua arwah ini adalah mengenali Allah SWT. Bahkan pernah berdialog mesra dengannya. Tapi ketika lahir, semuanya ambigu, rata-rata ambigu, kecuali para rasul, para anbiya, dan para spesialis kekasihnya. Perlu dipahami bahwa arwah ini adalah pancaran atau percikan dari ruh induk, yaitu ruh yang bersemayam bersama Nabi Muhammad SAW. Pertama, Allah itu di masa ahdah ingin dikenal. Maka itu Allah mendirikan dirinya berupa nur ilahi. Kemudian dipancarkan lagi, disebutlah namanya Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad dan Nur Ilahi dua-duanya sifat Allah SWT. Perumpamannya, biar mulai dipaham, ketika seseorang dia tidak memiliki putra bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun,
Maka ketika dia melahirkan, membuahkan seorang anak, gembiranya bukan main dan diberilah nama dengan sebaik-baik nama menurut dia. Contoh Adidas. Ketika sudah dinamakan Adidas, saking senangnya, saking gembiranya, semua miliknya, pabriknya, mobilnya, PT-nya, semuanya dinamakan Adidas. Padahal bukan milik Adidas. Tetap milik bapaknya. Kecuali sudah mati bapaknya, dialah yang mewarisi. Nah, begitu juga Nur Muhammad ini, Nur ini adalah sifat Allah, bukan sifat Muhammad. Hanya diberi nama Nur Muhammad oleh Allah SWT. Nah, ketika pertanyaannya adalah, apakah ruh induk yang bersemayam dengan Nabi Muhammad itu tidak lebih mengenal dan lebih bertakwa dengan sebagainya, dan lebih beriman dengan sempurna daripada arwah yang lain? Tentu. Terbukti adalah ketika Nabi Muhammad dilahir, ternyata dalam badan suci. Sudah tersunat dan terpotong ari-arinya. Suci dan suci, tidak ada percikan darah. Sehingga beliau langsung bersujud. Ini bukti bahwa Nabi Muhammad SAW masih ada bawaan dari alam arwah, alam azali, tetap mengenal Allah dengan sempurna. Sehingga ketika lahir, dia tidak melupakan. Ma'rifatnya tidak hilang tentang Allah. Allah yang memiliki af'al, Allah yang memiliki asma, Allah yang memiliki sifat, masih terkandung, masih tersimpan, menempel pada ruh. Karena tiga-tiganya itu, af'al, asma itu satu paket, bukan ditempelkan ketika lahir. Makanya para arwah itu mengenali Allah, karena ada yang di dalam ruh itu ada af'al, asma dan sifatnya. Nah, jadi ini bukti bahwa Nabi Muhammad adalah Allah yang paling bertakwa, orang yang paling beriman, orang yang paling berma'rifah billah.